Ya, silakan dibuka PDF-nya. Ya, atau yang sudah memiliki, yang sudah mencetak ya, halaman 60. Judul pembahasan kita pada malam hari ini adalah Al-Mukhti wal Musib. Al-Mukhti, Al-Musibu wal Mukhti. Yang benar dan yang salah gitu ya. Yang benar dan yang salah, atau pihak yang benar dan pihak yang salah. Nah, ini masih terkait dengan pembahasan kita sebelumnya ya. Nah, karena memang runut ya. Berunut. Nah, sekarang kita lihat al-musib wal al-mukhti. Yang benar dan yang salah. Nah, minat tarif ya, yang menakjubkan itu ya. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina zakara, ketika beliau menyebutkan khilafat ta'ifataini minas sahabah, ketika menjelaskan, menerangkan perbedaan dua kelompok sahabat ya, ketika beliau menjelaskan perbedaan kelompok sahabat, wa kasyafa fi dalaili nubuwatihi an hudusihi ya, dan beliau mengungkap bukti-bukti kenabiannya dalam kejadian tersebut, kejadian khilaf di antara dua kelompok sahabat. Ini kelompok Ali dan kelompok Muawiyah maksudnya ini. Ya. Jadi Rasulullah sudah menyebutkan akan ada itu. Nah, dua kelompok tapi nggak nyebut orangnya. Nah, mengungkapkan, menyingkap bukti-bukti kenabiannya atas kejadian tersebut. Wahalul khawariji ma'ahuma, dan gimana sikap, kondisi, status dari khawarij dari kedua kelompok tersebut. Dengan apa? Nabi mengungkapkannya, menyebutkannya dengan sabda beliau. Qala, beliau bersabda, yaktuluha, akan memeranginya ya. Memeranginya atau memeranginya ini di sini ya. Aulat ta'ifataini bil haq, salah satu dari dua kelompok tadi yang paling dekat kepada kebenaran, yang paling benar. Jadi yang akan memerangi mereka, ini balik kepada khawarij. Yang akan memerangi khawarij itu siapa? Aulat ta'ifataini bil haq, kelompok yang paling dekat kepada kebenaran ketika terjadi khilaf di antara dua kelompok sahabat ini. Jadi siapa yang benar? Siapa yang akan memerangi? Aula ta'ifataini bil haq, kelompok yang paling aula, paling mendekat, paling betul dekat kepada kebenaran. Nah, dalam riwayat lainnya, yaqtuluhum, akan memerangi mereka, adna ta'ifataini, salah satu dari kelompok, dua kelompok tadi yang paling dekat, ilal haq, kepada kebenaran. Jadi akan memerangi mereka, kelompok khawarij ini yang paling dekat kepada kebenaran dalam riwayat lainnya. Ya. Dalam riwayat lainnya lagi, ya. Yaqtuluhum aqrabut ta'ifataini minal haq, akan memerangi mereka akrab. Akrab itu artinya juga dekat. Orang yang paling dekat kepada kebenaran. Jadi memerangi khawarij itu orang paling dekat kepada kebenaran dari dua sahabat yang bertikai. Ya, dua sahabat bertikai, kelompok Ali dan kelompok Muawiyah, penduduk Syams. Maka yang paling dekat kebenaran, kata Rasulullah, walaupun nggak menyebutkan kelompok Ali dan Muawiyah itu, cuma menyebutkan dua kelompok, tapi yang akan memerangi khawarij itu, ya, orang yang ibadahnya lebih bagus dari kita, tapi bacanya Quran lebih bagus, tapi nggak melewati kerongkongannya, itu adalah aulat ta'ifataini bil haq, ya, paling dekat kepada kebenaran, atau adna dalam bahasa lainnya, atau akrab dalam riwayat lainnya, ya. Diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya.
Hadzal hadis, hadis ini yadullu menunjukkan annal aqrab, bahwasanya yang paling dekat, wal adna yang paling dekat, wal aula yang paling utama, bil haqqi dengan kebenaran, artinya yang paling dekat kebenaran, yang paling mendekati kebenaran dari dua kelompok yang bertikai dari sahabat tadi adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi dua kelompok tadi yang paling dekat kepada kebenaran adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa man ma'ahu. Berdasarkan hadis tadi. Karena yang memerangi Khawarij siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, orang-orang bersama beliau. Walidzalika, karena itulah, kanal qaulur rajih, pendapat yang kuat, inda amati ulama'il Islam, menurut mayoritas atau sebagian besar ulama Islam, ulama kaum muslimin, anna aliyan, bahwasanya Ali bin Abi Thalib, wa man ma'ahu, dan orang yang bersama beliau, kana aula bil haqqi, lebih utama dengan kebenaran, min ahli Syam, dari penduduk Syam yang merupakan pendukung Muawiyah. Ya. Wa kana wajiban, dan wajib seharusnya menurut sebagian besar para ulama ini, ala ahli Syam, bagi penduduk Syams, an yandhammu ila Ali, bergabung dengan Ali, wa baya'uhu, dan membaiatnya. Kenapa? Li'annahu amirul mu'minin, karena beliau amirul mu'minin ketika itu. Dan beliau juga yang dalam hadis dikatakan akan memerangi Khawarij Ali. Ya. Padahal dari kelompok beliau juga. Nah. Rabi'ul khulafa'ir rasyidin, dan khalifah rasyidin yang keempat. Nah. Fahuna, dan di sini, bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, anna awlat ta'ifataini bil haq, kelompok yang paling utama dari dua kelompok tadi atas kebenaran adalah hiyallati taqtulul Khawarij, yang memerangi Khawarij. Memerangi Khawarij Ali, walaupun pecahan dari kelompoknya sendiri, tapi memerangi Ali bin Abi Thalib, dan beliau khalifah ketika itu, Rasyidin keempat. Ya. Walladzi tawalla khatlul Khawarij, dan yang bertanggung jawab terhadap memerangi Khawarij, wa qitaluhum, dan menghadapi mereka adalah Ali, wa man ma'ahu, dan orang yang bersama mereka. Nah, itu pendapat sebagian besar para ulama berdasarkan dalil tadi. Apalagi beliau juga statusnya. Tapi bukan berarti kita menghalalkan untuk mencela Muawiyah, kan itu yang dilarang oleh para ulama itu. Mencela para Muawiyah karena amrun ijtihadi di sini. Wa minal ulama, ada juga para ulama, man asyara, yang berpandangan, ila annal ladzina i'tazalul qital, yang tidak ikut berperang, menjauhi berperang. Enggak ikut kelompok, maksudnya enggak ikut berperang antara Ali dan Muawiyah ini. Enggak ikut serta dalam peperangan. Kanu afdal, itu mereka lebih baik. Jadi sebagian ulama berpandangan orang yang tidak ikut berperang bersama Ali atau bersama Muawiyah, kalau ada penduduk Syams, itu mereka lebih baik, kata sebagian para ulama, mimman dakhalu fihi, dari orang-orang yang terlibat di situ. Wa alaihi, karena itulah, yumkin, bisa taksimus sahabati, para sahabat itu mungkin untuk dibagi, fi dzalikal khilaf, dalam perbedaan tersebut, ila salasi tawaif, kepada tiga kelompok, ya, berdasarkan hal tersebut. Pertama, kelompok siapa? Ahlul Iraq alladzina qatalu ma'a Ali, penduduk Irak yang berperang bersama Ali. Kedua, taifah saniyah, ahlus Syams alladzina qatalu ma'a Muawiyah, penduduk Syams yang berperang bersama Muawiyah. Irak itu ikut Ali.
Syams ikut Muawiyah. Dan kelompok ketiga, alladzina i'tazalul fitnah, kelompok yang menghindari, menjauhi fitnah, fitnah peperangan di antara kaum muslimin, wa tarakul qital, dan enggak ikut perang. Wahum kasrah, dan mereka itu banyak. Banyak di kalangan para sahabat yang enggak ikut kelompok Ali dan enggak ikut kelompok Muawiyah juga. Jadi sebagian berpandangan kelompok tiga ini yang terbaik. Sebagiannya, ya, sebagian ulama. Siapa saja mereka? Seperti Ibnu Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Muhammad bin Maslamah, Usamah bin Zaid, wa katsirum min jillatis sahabah, dan banyak juga para sahabat mulia lainnya. Fahaulai, mereka itu i'tazalul qitala, enggak ikut perang, ya. I'tazalu, menjauhi perang itu. Walam yuqatilu ma'ali, enggak ikut perang bersama Ali. Wala ma'a Muawiyah, dan sama Muawiyah juga enggak ikut. Jadi sama Ali enggak ikut berperang, Muawiyah juga tidak. Kenapa? Ma'annahum, padahal bukan mereka enggak berpandangan, ya. Bukan dalam artian enggak memiliki pandangan mereka. Mereka berpandangan. Ma'annahum, mereka kanu yarawna, mereka berpandangan anna aliyan aula bil haqqi min haitsul jumlah. Secara global, kebenaran itu ada di Ali. Jadi para sahabat yang enggak ikut dalam peperangan itu antara dua kelompok tadi, bukan berarti mereka tidak bersikap. Mereka bersikap bahwasanya kebenaran itu secara global itu ada bersama Ali, tapi mereka nggak mau ikut perangnya, nggak mau ikut terlibat dalam perangnya. Tapi pandangan ada. Bukan berarti mereka netral, nggak jelas, tapi mereka punya pandangan. Yang nggak mau itu mereka perangnya sesama kaum muslimin, karena itu fitnah bagi mereka. Jadi nggak mau ikut fitnah di situ. Nah, makanya sebagian berpandangan ini yang terbaik, karena mereka menghindari fitnah. Lakin lam yakunu yarawnal qital. Jadi mereka berpandangan secara global Ali itu benar, hanya saja mereka nggak berpandangan nggak harus perang gitu, nggak harus perang. Kenapa? Li'annahu qitalun bainal muslimin, karena perang ini bukan perang menghadapi orang-orang yang menentang orang-orang yang kafir, penentang dakwah gitu ya, atau kafir harbi yang memerangi kaum muslim. Ini perang di antara kaum muslimin, ini fitnah, makanya mereka menghindarinya. Bukan mereka nggak bersikap, berpandangan, tapi pandangannya kebenaran itu mereka tunjukkan di mana secara global, tapi mereka nggak mau ikut berperang karena ini masalah perang di antara kaum muslimin. Yuhdisu syarkhan, yang akan melahirkan jurang pemisah. Yas'ub tajawuzuhu, yang akan susah untuk dilewati. Ya. Perang sudah berkobar itu kan biasanya susah mendamaikan, apalagi sudah ada jatuh korban, ini lebih susah lagi untuk mendamaikan. Maka mereka menghindari qital. Ini perang di antara kaum muslimin, bukan pedang menghadapi orang-orang kafir harbi, orang yang memerangi Islam. Wa yajurru minal adrar wal mafasid aksar mimma yadfa, yang akan melahirkan banyak mudarat, banyak mafasid, banyak kerusakan dibandingkan dengan yang kerusakannya akan ditolak. Jadi justru perang ini dalam pandangan mereka bukan melahirkan kemaslahatan, justru akan banyak melahirkan mudarat, mafasid dibandingkan kemanfaatannya. Nah, tiga kelompok di kalangan sahabat. Bersama Ali, penduduk Baghdad, bersama Muawiyah, kelompok Syams, dan ketiga itu tidak bergabung ikut perang bersama Ali dan kelompok Muawiyah, tapi mereka berpandangan secara jumlah itu kebenaran berada di Ali, tapi mereka tidak berpandangan qital, perang, karena perang sesama umat Islam. Sama umat Islam nggak boleh sama sekali. Ya, karena ini fitnah dalam bahasa mereka. Fitnah. Wal muradu, yang pengen ditunjukkan di sini, yang pengen dimaksudkan di sini, al isyarah, isyarat, petunjuk, ila anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Bayyana fitil kal hadisah, menjelaskan dalam kejadian tersebut. Kejadian maksudnya ketika pecahnya dua kelompok sahabat itu. Itu Rasul sebelumnya sudah menjelaskan akan ada perpecahan dua kelompok sahabat itu. Beliau menjelaskan aulat ta'ifataini bil haq. Kelompok mana yang akan mendekati kebenaran? Kelompok mana yang akan mendekati kebenaran? Ma'annaha lam takun qad waqa'at. Dan ketika itu kan belum terjadi sama sekali. Dan ketika itu belum terjadi sama sekali. Bi khilafi qadiyati Bani Quraidzah. Ini berbeda dengan kisah Bani Quraidzah kemarin yang kita bahas, ya, Yahudi Quraidzah. Kalau ini kan sudah dijelaskan, dikasih isyarah yang mana yang akan berada dalam kebenaran. Kelompok yang berada di kebenaran dalam kisah ini yang memerangi Khawarij, gitu ya. Kalau di Bani Quraidzah kemarin itu enggak dijelaskan siapa yang benar. Ya. Lam yubayyin ayyuhuma kana aqrab ilal haq ma'uqu'iha. Nabi tidak menjelaskan mana yang paling mendekati kebenaran, padahal sudah terjadi. Kalau ini belum terjadi, Nabi sudah menjelaskan mana yang paling benar. Kalau yang kemarin itu belum terjadi, ya, belum terjadi sama sekali. Kalau kemarin itu sudah terjadi, saya maksud yang Bani Quraidzah, dan tidak dijelaskan siapa yang paling benar, gitu ya. Itu kenapa? Wazalika itu litafawuti ma bainan nazilatain, karena adanya perbedaan di antara dua kejadian tersebut, fil kibari dibanding dari segi besar masalahnya, wal ahamiyah dan pentingnya, wal ittisa keluasannya, wat ta'sir dan pengaruhnya, ya. Jadi pengaruhnya dari segi, karena dua kejadian ini berbeda dari segi pentingnya, urgensinya, keluasannya, dan pengaruhnya. Dan pengaruhnya. Karena kalau yang kedua, kalau nggak dijelas kemana yang hak, mungkin lebih besar lagi perpecahan di antara umat Islam. Mungkin itu salah satu sebabnya, pengaruhnya gitu ya, keluasan masalahnya, cakupannya itu. Nah, kalau yang sebelumnya, ya nggak dijelaskan pun tidak akan menyebabkan perpecahan, karena Nabi ketika itu sudah masih ada. Kalau ini kan sampai, kalau nggak dijelaskan bisa lebih besar lagi perpecahan di antara fitnah umat Islam. Lanjutkan. Kama jaa, sebagaimana juga ada, ya, fi qissatir rajulaini alladzaini ba'asahuman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga kisah dua orang laki-laki yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang laki-laki diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yajida alma. Keduanya tidak mendapati air. Keduanya diutus Nabi, tapi ketika di jalan tidak mendapati air. Waktu sholat sudah masuk. Ya. Fatayammama wa shallaya. Keduanya tayamum, kemudian sholat. Setelah selesai sholat, summa wajadal ma'a fil waqt. Ketika itu, waktu masih ada, air masih didapati. Nah, air didapati. Setelah selesai sholat, mereka dapati air. Fa'amma ahaduhuma, salah seorang di antara keduanya, fatawadda, mereka berwudu wa adas sholat, ngulang sholat lagi. Jadi tadi sudah selesai sholat dengan tayamum, selesai tayamum dia dapat air, kemudian dia, salah satu di antara keduanya, berwudu, ngulang sholat lagi. Ya. Wa ammal akhar, sedangkan yang satunya lagi, iktafa bi sholatihil ula. Dia mencukupi cukup dengan sholat tayamum tadi, enggak ngulang lagi. Ya, enggak ngulang lagi. Maka ketika kabar ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi dua orang tadi ya, perjalanan enggak dapat air, tayamum. Ya, tayamum. Yang pertama, mereka itu selesai sholat berwudu karena mendapati air, ya. Sholat lagi. Yang satu lagi enggak sholat. Sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarnya. Mereka berdua di hadapan Nabi. Apa kata Nabi? Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, lillazi tawadda, kepada orang yang berwudu, wa a'ada shalah, dan ngulang salat. Jadi Nabi berkata kepada orang yang wudu dan ngulang salat lagi tadi, lakal ajru marrataini, bagimu dua pahala.
Bagimu 2 pahala. Wa qala lil akhar, kemudian Nabi mengatakan kepada yang lainnya, asabtas sunnah, engkau itu sesuai dengan sunnah, mendapati sunnah. Wa ajzatka wa ajza'atka salatuka, dan salatmu itu sudah cukup bagimu. Tadi yang benar mana? Yang benar sesuai sunnah. Yang pertama dapat 2 pahala, yang kedua dia banyak pahalanya karena dia sesuai sunnah, enggak 2 aja lagi gitu. Tapi bedanya nanti apa pelajarannya? Ya Nabi enggak memarahi yang pertama. Ya, enggak memarahi yang pertama. Ya. Fatulahil, paragraf berikutnya itu perhatikan. Engkau mendapati, memperhatikan, silahkan engkau perhatikan fatalahaz ini. Maka perhatikanlah murunatar Rasuli sallallahu alaihi wasallam, bagaimana fleksibelnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana fleksibelnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa arihiyatahu. Fleksibel, menyantai aja. Enggak keras, enggak jelas gitu ya. Haitsu aqarral khilafa al-mabninya alal istihad. Ya. Di mana beliau menetapkan khilaf, ya, perbedaan al-mabniyah, pandangan yang tegak di atas istihad. Karena sahabat tadi beristihad lagi dia. Karena dia belum dapat kabar kenabian gitu ya, kabar yang benarnya kayak apa, jadi dia beristihad. Ya, berwudu lagi, ngulang lagi gitu ya. Nah, falam yu'andif hadza aw dzak, beliau enggak bersikap keras kepada yang ini atau yang ini. Nah, itu salah satu bentuknya Nabi, fleksibel gitu ya. Ya sama dengan kisah, kalau kita ambil ya, kisah riwayat Abu Rifa'ah bin Rafi' itu. Abu Rifa'ah bin Rafi', ya, itu mungkin salah satu kisah yang masyhur sekali ya. Nah, jadi dalam sholat dia bersama Rasulullah SAW, dia bersin, dia baca alhamdulillahilladzi hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Jadi lengkap banget dia bacanya, dan itu dikeraskan. Jadi dibaca dalam sholat itu, dia bersin gitu ya. Kita kan kalau baca bersin alhamdulillah sebenarnya, dia baca alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Selesai sholat, tanya oleh Nabi. Nah, tanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan seharusnya dalam sholat itu enggak ini ya. Kalau bersin pun enggak dikeraskan bacanya seperti itu. Nabi tanya, manil mutakallim fis shalah? Siapa tadi yang ngomong dalam sholat? Yang berbicara tadi itu siapa yang baca alhamdulillah? Sahabat pada ketakutan semua gitu ya. Nabi kalau marah kan sahabat takut semua gitu. Takut dimarahin Nabi. Ulang lagi, manil mutakallim fi shalah? Yang tadi ngomong dalam sholat siapa? Ulang lagi, manil mutakallim fi shalah? 3 kali, semuanya diam. Baru Abu Rifa'ah bin Rafi' berbicara, saya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Laqad ibtadaraha bid'un wa salasuna malakan tas'adu biha. Tadi malaikat 3 bid'an wa salasuna, 35 lebih malaikat berpacu untuk mengangkatnya ke langit. Bukan dimarahi, dikasih hadiah malah di situ. Ya. Setelah itu ya diajarkan kebenarannya seperti apa. Tapi Nabi nggak langsung taknif di situ, mengeraskan, nggak jelas juga gitu. Nah, sama juga dengan kisah riwayat lainnya ya, ketika berhaji itu. Ketika Rasulullah berhaji, itu ada sekelompok orang yang menghampiri Nabi, ya Rasulullah, ya, akhartu syai'an aw qaddamtu syai'an, itu bahasanya dalam hadis itu, saya mendahulukan sesuatu dalam haji, atau sa'itu qabla an atuf, saya bersa'i dulu sebelum bertawaf. Qaddamtu syai'an aw akhartu syai'an, saya memajukan bagian ini, belakangan ini, apakah masalah ya Rasulullah? Beliau mengatakan, ya, la haraj, tidak ada masalah, illa, ya, kecuali ala muslimin, bagi seorang muslim, iqtarada irda muslimin, yang memotong kehormatan muslim lainnya, padzalikal ladzi harajun wa halakun, itulah yang kehancuran dan kematian. Artinya apa namanya? Ya, ibadah.
tetap harus dibenarkan, tapi tetap jangan terlalu keras, nggak jelas di situ. Yang lebih parah itu apa kata Rasulullah? Kalau sampai kita justru merusak kehormatan muslim lainnya, itu baru berbahaya. Nah, gitu ya. Jadi fleksibel. Nabi fleksibel di sini dalam artian bukan berarti membenarkan bid'ahnya, gitu ya, atau kesalahan-kesalahannya tetap harus dibenarkan. Tapi nggak boleh juga taknif, yang justru akan taknif itu keras, kasar, keras yang akan membuat orang lari justru dari ibadah itu sendiri. Nah, kita lanjutkan. Walau uridat hadhil mas'alah, kalau seandainya masalah ini dipaparkan, disampaikan ala ba'dil mutafaqqihina, kepada para mutafaqqih, orang-orang yang ahli fikih ya, tapi muta'assibina, kepada ahli fikih yang muta'assib, yang muta'assib ya, la ghadiba, ia akan marah. Jadi kalau seandainya masalah ini kita kasih kepada masalah yang dalam hadis ini, dua orang berwudu tadi, yang tayamum tadi, dikasih tahu kepada orang ahli fikih yang muta'assib, yang ini ya, yang kecintaannya pada kelompoknya itu berlebihan, ya, menganggap kelompok yang paling benar, la ghadib, ya, marah dia, orang yang muta'assib. Wa rubbama qala li hadza, mungkin dia akan mengatakan, anta shalaita rak'ataini, anta shalaita salataini, engkau mengerjakan 2 kali salat. Enggak boleh 2 kali salat. Ya, karena salat pertamanya sudah sah. Ya. Karena ketika dia tayamum kan sudah sah sebenarnya. Terus dia ngulang lagi, berarti kan dia ngulang salat 2 kali. Berarti bukan 5 kali salat lagi, udah jadi 6 gitu toh. Nah, maka kalau seandainya orang yang misalnya tidak bijak, dia ahli fikih yang tidak bijak atau yang terlalu muta'assib di sini, ya, asabiyahnya kuat, maka dia yang mengatakan anta shalaita sholataini fi waqtin wahidin, engkau mengerjakan 2 kali salat dalam satu waktu. Wa hadza batil, ini batil, gitu ya. Wallahu azza wa jalla ja'ala shalawat khams, Allah menetapkan salat 5, wa anta ja'alta sittan, engkau salat 6, gitu ya. Nah, buat baru lagi, buat syariat baru gitu. Nah, summa ja'ala li fi'lihi lawazim katsira wa akhadhaha biha. Kemudian dia akan kasih banyak lawazim ya, kewajiban, dan akan menghukumnya atas perbuatannya tersebut. Nah, amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lilladzi a'ada salatahu, berkata kepada orang yang mengulang salatnya, lakal ajru marrataini, kamu dapat pahala dua pahala, ya, 2 pahala. Sedang wa qala lil akhar alladhi iktafa bis salatil ula, kemudian mengatakan kepada yang mencukupkan dengan 1 salat saja, asabtas sunnah, engkau sesuai dengan sunnah, wa ajza'atka salatuka, dan salatmu itu ya sudah cukup gitu. Ini menunjukkan apa? Wa hadza dalilun ala annahul aqrab ilal haq. Ini menunjukkan bahwasanya yang kedua tadi, yang asabtas sunnah tadi, itulah yang paling dekat kepada kebenaran. Itulah yang benar sebenarnya. Li'anna sholata mujzi'ah, karena salatnya sudah cukup. Fala da'iya li'i'adatiha, enggak perlu diulang lagi. Wala salatani fi waqtin wahidin, fi waqtin ma'an, enggak boleh ada 2 salat dan 1 waktu. Salat kan cuma 5. Kalau kita salat zuhur 2 kali jadi 6 dia. Nah, gitu ya. Makanya pentingnya ilmu kan di situ. Yang enggak berilmu kasih 2 pahala. Yang berilmu, yang tegak di atas ilmu, dikasih banyak pahala Rasulullah. Ajza'atka salatuka. Salatmu itu udah cukup. Artinya pahalanya kan banyak. Asabtas sunnah. Kau dapat sunnah gitu. Antum dapat sunnah, kamu dapat sunnah. Jadi pahalanya lebih banyak, bukan 2 pahala lagi. Itu pentingnya ilmu di situ ya. Tapi bukan berarti kepada orang yang jahil tadi atau misalnya kurang tepat keilmuannya dikeraskan juga, nggak begitu juga. Hikmah ya, bijak gitu ya. Wal hadisu fi sihhatihi nazar ya. Hadis dalam kesahihannya ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama, sebagaimana akan dijelaskan di bagian lainnya. Kita lanjutkan. Nah. Wa qaribun min hadza, ya, masalah yang tidak jauh juga dari hal ini. Taqabbulul fuqaha lil khilaf
penerimaan para ahli fikih atas perbedaan seputar fikiroati, seputar bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang ini juga masalah yang bisa diterima oleh para ahli fikih juga adalah masalah baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia itu bagian dari surat Al-Fatihah atau tidak? Bagian dari surat Al-Fatihah atau tidak? Nah, kalau seandainya bagian dari surat Al-Fatihah, yang tidak mengatakan bagian surat Al-Fatihah akan mengatakan nambah-nambah ayat gitu. Nambah-nambah ayat. Kalau yang mengatakan Al-Fatihah bagian Bismillah bagian dari Al-Fatihah, kelompok yang ini akan mengatakan mengurangi ayat. Nanti kelahi setelah itu. Nah, itu kan tanda nggak betul. Nah, tanda lemahnya ini ya, harus kebijakannya. Falam yaqulu liman nafa kaunaha ayah annahu angkara ayah min kitabillah. Para ulama yang mengatakan ia bagian dari Al-Fatihah tidak mengatakan kepada kelompok yang mengingkarinya, mereka mengingkari salah satu ayat Allah, mengingkari salah satu ayat dari kitabullah, gitu. Ya. Wala anna salatahu batalat, dan tidak juga mengatakan salatnya batal. Wala qalu, dan tidak juga kelompok yang ini mengatakan kepada kelompok yang menetapkannya bagian dari Al-Fatihah, liman asbataha annahu zada ala surah, dia menambah surat gitu ya. Malaisa minha, yang bukan bagian dari surat itu. Ya. Wa'tabaru hudusal khilaf haulal ayah, mereka berpandangan terjadinya khilaf seputar ayat tersebut mudda'atun litawassu', itu masalahnya luas ya. Penting perlu diperluas, wal hilm ya, untuk santun, wa mura'atil ikhtilaf, dan menjaga perbedaan gitu. Kita kan nggak pernah dengar ya, mereka sudah saling memahami Fatihah itu bagian dari terjadi perbedaan dari dulu, bagian dari Al-Fatihah atau tidak. Kelompok yang menyatakan bagian dari Al-Fatihah itu nggak mengatakan kepada yang menafikan kamu mengurangi ayat, sholatnya nggak sah. Atau juga kelompok yang menetapkannya, yang tidak menetapkannya mengatakan kepada ini mengurangi ayat, sholatnya juga nggak sah, nggak ada. Ya. Mereka sudah memahami perbedaan itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Ya, wa yadkhul fi hadza alwanun minal khilaf, ya, dan masuk juga ke dalam hal ini alwanun minal khilaf, sejumlah bentuk perbedaan. Fi qasris shalah, masalah qasornya salat, ya. Wa tahdid mafhumis safar alladzi tuqassar fihi, kemudian mereka juga berbeda pandangan tentang arti safar yang bisa diqasar. Awil hukum, kemudian hukum juga fima ijtama idun wa jum'ah, masalah jikalau bertemu antara hari raya dan hari Jumat pada hari yang sama, ya. Fasallal aid, bagi orang yang kemudian jikalau ada yang salat aid, fahal taskut anhul jum'ah, apakah Jumat akan gugur dari dia. Au hukmu salati man lam yadkhul alaihim waktu salah, kemudian gimana juga hukum salat orang yang tidak masuk kepadanya, tidak ada baginya waktu salat, ya. Enggak jelas bagi dia waktu salat, matahari itu enggak bisa dijadikan pandangan, seperti orang-orang misal sukanil manatik al-qutbiyah, para penduduk negeri-negeri kutub itu dan sejenisnya, mimman la yadkhul alaihim waqtul isya aslan, yang enggak masuk waktu isya bagi mereka karena matahari enggak jelas. Dulu kan pandangannya matahari. Lah itu gimana mau masuk waktunya kalau seandainya dijadikan patokan matahari. Nah, ya, mau nggak mau balik lagi ke hisab nanti ya. Nah, ini ruang perbedaan lagi nanti. Nah, wa nahnu dan kami, wa in kunna namil, wa nahdu dan kita ini mungkin maksudnya ya. Wa in kunna namilu ila qaulil jumhur, walaupun kita ini condong kepada pendapat jumhur, fi amati hadhil masail, di dalam sebagian besar masalah-masalah ini, illa annana qasadna, hanya saja kami bermaksud di sini ada mutasrib. Ini yang penting ya.
Jadi kenapa dipaparkan perbedaan-perbedaan ini di sini sama Syekh Saman Al-Audah? Ya tujuannya itu ada mutasrib, nggak saling serang, ya. Alal mukhalif, tidak menyerang orang yang berbeda pandangan dengan kita dalam masalah-masalah khilafiyah, ya. Khilafiyah ijtihadiyah, khilafiyah furu'iyah. Ya, ini yang menjadi pokok kita furu'iyah. Kita tegaskan lagi yang kita bahas furu'iyah, bukan usuliyah. Ya. Kalau usuliyah, masalah jilbab apa itu nggak perlu dibahas lagi. Ini yang khilafiyah furu'iyah. Nah. Wa ta'kid ala ahammiyati wat'il amri fi nisabihi, dan menegaskan pentingnya menetapkan urusan pada nisabnya, pada bagiannya. Nah, kita lanjutkan dikit lagi. Fi qissati Bani Quraidah, dalam kisah Bani Quraidah, Yahudi Bani Quraidah yang kita bahas kemarin itu, lam yubayyin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la yubayyin sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menjelaskan al-mukhti minal musib, kelompok yang benar dan kelompok yang salah itu enggak dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lizalika, karena itulah ikhtalafal ulama min ba', para ulama setelahnya berbeda karena enggak dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan kisah masalah antara kelompok Ali dan Muawiyah tadi, penduduk Syams. Kan dijelaskan oleh Rasulullah mana yang paling mendekati kebenaran. Kalau masalah yang Bani Quraidah itu enggak dijelaskan sama sekali. Siapa? Makanya para ulama selain berbeda pandangan. Ayyuhumal kana alladhi aksar sawaban, mana yang paling banyak kebenarannya. Faminhum man qala, sebagian ulama berpandangan alladzina sallu fit tariq, yang salat di jalan. Jadi belum sampai di Bani Quraidah mereka sudah salat di jalan. Sebagian berpandangan begitu. Ya. Li'annahu bainal jama'u, karena mereka mengumpulkan bainal muhafazah 'ala shalah fi waqtiha, antara menjaga salat pada waktunya, wa bainal isra' bil khuruji ila Bani Quraidah, dan di antara salat tepat waktu pada waktunya dengan bersegera berangkat menuju Bani Quraidah. Kan perintahnya tadi tidak boleh salat sebelumnya itu. Tidak boleh salat kecuali di Bani Quraidah. Ini kelompok ini berpandangan yang benar itu ya kelompok ini yang salat di jalan itu. Karena mereka menjaga salat di tepat waktu, salat asar tepat waktu. Kemudian mereka juga bersegera berangkat ke Bani Quraidah. Karena mereka enggak lambat-lambat berjalannya. Salat cepat gitu ya. Wa minhum man qala, kemudian ada juga yang berpandangan alladzina wasalul masir, ya, orang yang melanjutkan perjalanan min ghairi an yukif masirahum, yang tidak menghentikan perjalanan mereka, min ghairi salatun wala wiruha, yang tidak dihentikan perjalanan mereka baik oleh salat dan selainnya. Summa sallu fi Bani Quraidah, kemudian mereka salat di Bani Quraidah, fal haqqu ma'hum. Jadi yang benar yang salat di Bani Quraidah, yang tidak dihentikan langkah mereka oleh salat dan selainnya. Li'annahum kanu alzam, karena mereka lebih lazim, lebih tegar atau lebih konsis gitu ya, lebih lebih lazim, lebih menjalankan li zahiri amri Rasul sallallahu alaihi wasallam, zahir perintah Rasul, karena Rasul mengatakan tidak boleh salat kecuali di Bani Quraidah. Kan zahirnya seperti itu. Ya, mereka ini lebih baik, sebagian ulama berpandangan. Nah, fawaqa'al khilafu bainahum, perbedaan terjadi di antara mereka, wala yazalu yaqa' ilal yaum, dan terus terjadi pada hari ini, wa sayastamirru ila ghadin, dan akan berlanjut sampai esok hari. Esok-esok dan terus begitu. Nah, walau aradna, kalau kita menceritakan, memaparkan hadhil masalah ini ala kibari ulama'i hadzal asar, ya, kepada ulama-ulama besar di zaman ini, ya la hasala bainahum ikhtilafun, di antara mereka juga akan terjadi perbedaan fi tahdidi man huwa aula bis sawabi minat taifataini, tetap akan berbeda mereka tentang siapa yang paling mendekati kebenaran dari kedua kelompok itu. Jadi bukan dahulu, sekarang berbeda. Sampaikan ke ulama-ulama besar ini akan berbeda mereka. Karena ada dua kelompok kemarin yang kita bahas itu, madrasatul nafs dan madrasatul maqasid. Ya.
Madrasatun Nusus dan Madrasatu Al-Maqasid. Nah. Wala'alla, dan mungkin gitu ya. Ini perkiraan penulis ini. Ada ma bayani dzalika minar Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskannya, ya. Raji' ila anna hadza, mungkin salah satu hikmahnya kembali lagi, ya, bahwasanya hal ini yuassis, menjadi pondasi, litaqabbulil khilaf, agar bisa menerima perbedaan, wa ta'amul ma'ahu, dan berinteraksi dengan perbedaan, biwaqi'iyah, dengan realistis. Jadi bisa jadi Rasul membiarkannya agar masalah ini menjadi pondasi bagi umat-umat berikutnya, ya, umat-umat yang tidak bertemu dengan beliau. Ya, ini pondasi masalahnya agar kita siap menghadapinya, menerimanya, kemudian siap berinteraksi dengan perbedaan itu dengan waqi'iyah. Wa annahu la yalzam hasmu kullil masail, dan tidak lazim menghilangkan, ya, semua masalah-masalah, wal wusul fi mufradatiha, dan sampai dengan mufradatnya, dengan unsur-unsurnya tadi, ila natijatin atau tarjihin, kepada satu konklusi atau kepada satu tarjih, ya. Jadi tetap menjadi perbedaan di situ. Makanya menarik juga itu ketika misalnya Syekh siapa? Muhammad Abu Bakar Al-Muslih. Syekh Abu Bakar Al-Muslih, Muhammad Abu Bakar Al-Muslih ini adalah dosen Ustaz As-Saqafah Al-Islamiyah di Jami' Al-Qatar, ya. Beliau menjelaskan bahwasanya maqasid penciptaan manusia itu ada 5 dalam beliau. Sama dengan Rabi' Al-Asfahani, cuman beliau menambahkan 2. Pertama itu menjadi ibadatullah, maqasidnya, tujuan hidupnya manusia ini ibadatullah. Yang kedua itu adalah al-khilafatu fil ardi. Yang ketiga imaratul ardi. Ini yang Raghib Al-Asfahani. Kalau yang keempat itu ditambahkan sama Syekh Muhammad Abu Bakar Al-Muslih dengan yang keempat itu adalah yang kelima itu ikhtilaf. Kalau yang keempat itu ibtila, ya. Yang kelima itu ikhtilaf gitu. Ikhtilaf itu ini. Jadi ikhtilaf itu bukan diciptakan. Jadi perbedaan itu bukan diciptakan, tapi sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau. Tujuannya apa? Agar kita beramal min khilalil ikhtilaf itu, min khilalil khilaf itu. Jadi kita bisa beramal di tengah di antara perbedaan-perbedaan yang ada itu. Ya, ini khilaf dalam furu'iyah, ya. Nah, khilaf yang bisa diterima, bukan khilaf dalam usul, ya. Kita sudah menjelaskan sejak awal. Jadi jangan ada yang bertanya tentang masalah usul tidak ada khilaf di situ. Tapi kalau masalah khilafiyah furu'iyah, inilah yang kita bahas, ya. Mungkin itu yang kita bahas pada malam hari ini. Kalau ada yang mau didiskusikan, tafadhol, saya serahkan kepada. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan pada malam hari ini. Semoga para peserta bisa mulai memahami, ya, berkaitan dengan al-musib wal mukhti dalam khilaf, ya, yang benar dan salah yang dalam khilaf. Kemudian ada satu kata-kata bagus, bahwa khilaf wala yazalu yaqailal yaum wa sayastamiru ilal ghad. Perbedaan ini akan terus terjadi, ya, mulai dari zaman lalu, sekarang, ilal yaum wa sayastamiru ilal ghad, dan sampai hari esok. Maka dari itu menyikapi ini kita perlu ilmu yang banyak. Dipersilakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat sekalian yang ingin bertanya bisa menuliskan di kolom chat. Khilaf yang dibahas di sini adalah khilaf yang berkaitan dengan hal-hal furuk, ya Ustaz. Nah, mungkin diskusi, Ustaz. Mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu karena belum ada peserta yang bertanya. Apa yang membuat batasan khilaf dalam hal furuk itu diperbolehkan? Maksudnya seperti ini, Ustaz. Misalkan sebuah masyarakat itu meyakini mazhab fikihnya Syafi'i, kemudian satu orang datang, dia menggunakan mazhab fikih yang lain, seperti itu, Ustaz. Nah, apakah ketika mereka sholat berjamaah ini kan misalkan yang satu orang tadi ternyata jadi imam, gitu, Ustaz.
Soalnya saya pernah jadi imam gitu, kemudian diminta untuk kunut gitu. Padahal biasanya sih enggak gitu. Nah, eh, kemudian misalkan saya memaksa untuk tidak kunut itu seperti apa atau tetap mengikuti adat yang ada, fikih yang sudah ada di masyarakat, Ustaz? Ya, ini masalah yang sering kali kita hadapi gitu ya. Ketika kita misalnya berpandangan Iya, Ustaz. begini, kemudian kita menghadapi masyarakat yang begitu, misalnya kebalikannya. Nah, maka yang paling penting dalam hal ini bagi kita ya dalam hal-hal yang sifatnya furu'iyah, istihadiyah adalah kebijaksanaan dalam menghadapi masalah tersebut gitu ya. Apalagi ini masalahnya masalah furu'iyah istihadiyah ya, bukan sesuatu yang pokok ya, bukan sesuatu yang usul. Jangan sampai kita gara-gara menyelisihi atau berbeda dengan sesuatu yang sebenarnya hal-hal biasa lah furu'iyah, kemudian melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, ini jangan sampai gara-gara kita tidak mau misalnya berinteraksi dengan masalah-masalah khilafiyah seperti itu, bersikap tegas ya seolah-olah dia usul, kemudian kita kehilangan hal yang lebih besar, misalnya maslahat untuk berdakwah, sehingga malah kita nggak bisa berdakwah sama sekali, padahal dia masalahnya masalah furu'iyah kan gitu. Makanya menyesuaikan itu. Makanya sering kita mendengar riwayat-riwayat misalnya ketika yang Indonesia itu Hamka seringkali disebut itu ya, ke ya Abdullah Syafi'i yang Betawi, ulama Betawi, kiai ya, ilmu Abdullah Syafi'i ya, beliau berkunut padahal Hamka tidak berpandangan begitu. Nah, tapi ketika ke sana beliau berkunut, sama dengan kisah antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Nah, itu masalah-masalah khilafiyah itu adalah masalah-masalah yang lapang sebenarnya. Nah, masalah-masalah yang lapang, sehingga tidak perlu pula kita menurunkan menjadi masalah usul, seolah-olah dia pokok gitu, seolah-olah dia pokok gitu. Kalau nggak begitu berarti nggak sah, enggak juga gitu. Jadi hikmah dan kebijaksanaan lah yang kita dituntut di dalam hal itu, karena gabungan dari fikhul wahyi, fikih wahyi atau fikhun nusus dengan fikhul waqi', dengan fikih realita, itu akan melahirkan namanya fikhud dakwah itu. Nah, jadi fikhun nusus digabungkan dengan fikhul waqi', fikih realita, itu akan melahirkan yang namanya fikih dakwah. Gimana mendakwahkannya? Kalau kita realita fikhun nusus saja, ya fikhun nusus saja nggak lihat realita, itu malah kadang-kadang kalau nggak bijak-bijak ya, cuma nusus saja, seringkali akan bertentangan dengan kondisi itu. Ya. Kalau kita cuma realita saja, nggak berdasarkan nas, kita hidupnya pakai landasan apa gitu. Makanya gabungan antara fikhul wahyi atau fikhun nusus dengan fikhul waqi', dengan fikihnya realita, itu melahirkan yang namanya fikhud dakwah, fikih dakwah, gimana berdakwah dengan kebijaksanaan. Mungkin begitu Mas Ivan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Ada satu pertanyaan masuk Ustaz dari Syafi'i. Sebenarnya arti khilaf sendiri itu apa? Karena seringkali orang setelah melakukan kesalahan dan menyadarinya, dia mengatakan maaf saya khilaf. Ya. Jazakallah. Ya, Ustaz. Ya, khilaf yang dia Ini sering Ustaz. maksudkan ya, sering kita Mohon dengar maaf ya, saya. maaf saya khilaf gitu ya. Nah, ya khilaf yang dia maksudkan di sini ya, sama orang yang tadi mungkin beda antara ketika pemakaiannya kita. Saya lagi salah sama antum misalnya, saya bilang maaf saya khilaf, kan khilafnya berarti salah di situ maksudnya, nah berbuat kesalahan. Nah, khilaf yang kita maksud di sini ya khilaf, perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Ya, dari khalafa yukhalifu, menyelisihi atau selisih pandangan di antara para ulama. Ya. Ya sebenarnya sama juga ketika kita khilaf ya, kita khilaf menyelisihi. Misalnya saya khilaf kepada antum, berarti kan menyelisih apa yang seharusnya saya lakukan kepada antum misalnya. Ya, saya memberi seharusnya apa namanya? Nggak sengaja ya melanggar apa yang nggak antum suka misalnya, itu kan berarti khilaf, itu menyelisih apa yang biasanya antum suka, sehingga saya minta maaf kan gitu. Kalau secara kata dasar ya sama saja sebenarnya, menyelisihi gitu ya, menyelisihi. Tapi khilaf kalau dalam pembahasan fikih ya, perbedaan pandangan di kalangan para ulama ya, kalau khilaf
bahasanya kita, ya khilaf dalam artian kesalahan. Mungkin begitu. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Ada satu pertanyaan masuk, saya bacakan kembali dari saudara Agus Sudrajat. Afwan Ustadz, kalau bab tahlilan setelah kematian seseorang, terkadang ada berbagai pendapat dan perbedaan cara. Bagaimana sikap pertengahan kita dan bertasamuh dengan perbedaan tersebut? Jazakumullah. Ya, tahlilan atau tahlil ini. Ini pembahasannya udah ini ya, agak ini. Nah, ya memang ada perbedaan pandangan di situ. Nah, ada seringkali dua organisasi besar di sini di Indonesia ini yang berpandangan dua hal tersebut ya. Tahlilan ini. Dan kayaknya tahlilan ini Allah alam pada di Indonesia pada di luar juga. Nah, tapi yang jelas ya, ketika kita misalnya mengatakan itu adalah bid'ah mukaffirah atau bid'ah mungkar, bid'ah yang mungkar atau jelas-jelas mengkafirkan, maka pertanyaannya memang kayak pertanyaan Gus Baha itu, masa kalimat la ilaha illallah itu bisa memasukkan orang ke neraka? Itu pertanyaannya nanti lagi setelah itu. Nah, maka tetap hal ini ya harus dipandang secara ini. Kalau seandainya kita mengatakan dia itu bid'ah idhofiyah, ya bisa saja bid'ah idhofiyah karena kalimat la ilaha illallah itu ada dalil umumnya, walaupun nggak konteksnya tahlilan gitu ya. Maka ya Allahu alam, dalam hal ini saya tidak berani juga berfatwa menjawab terlalu dalam masalah ini. Nah, biar nanti menjawab yang ahlinya. Nah, karena masalah ini kayaknya masalah lebih detail ya, dan sensitif sekali kalau dijawab ini. Nah, kalau bukan ahlinya. Nah, karena masalah yang agak seperti ini, ya, ini mungkin kita bisa bertanya kepada yang lebih ahli dalam mencerna masalah ini. Tapi yang jelas bagi saya ya, untuk jawaban singkat saja ya, kalau seandainya tahlil ya, bid'ah mungkar, bid'ahnya kalau bid'ah mungkar mukaffirah itu jelas tidak itu. Karena nggak mungkin la ilaha illallah itu akan kata-kata la ilaha illallah itu akan menyebabkan seseorang menjadi kafir atau menyebabkan seseorang masuk ke dalam kemungkaran. Paling besar pun dia paling makruhah, paling bisa masuk di situ. Itu pun kalau iya. Nah, makanya jawaban yang paling tepat ada bertanya kepada yang lebih ahli daripada ana dalam masalah hal ini. Mungkin begitu jawaban saya, Mas Evan. Ya, baik Ustaz, jazakumullah khairan. Satu pertanyaan dari Hafaza Ihsan Nafsi. Bagaimana membedakan kata khilaf dengan khilafah, Ustaz? Sekilas asal katanya mirip, apakah berasal dari satu kata yang sama juga? Khilaf Ya, dan khilaf. kata dasarnya memang sama. Kalau khilafah itu ya, nah, kalau lihat ya kok lam dan fa itu dasarnya semuanya itu ya. Tapi beda tentu dengan antara khilaf dengan khilafah. Bukan berarti khilafah itu orang yang khilaf semua. Enggak juga gitu ya. Nah, khilafah itu ya jelas satu. Kalau maqasid akasiyah kepemimpinan. Kalau secara bahasa ya memegang tugas khilafah itu kan sebagai tashrif ya. Khilafah dalam artian tugas yang diberikan oleh mustakhlif. Siapa mustakhlif? Ya Allah Subhanahu wa taala. Memberikan beban tugas khilafah untuk memimpin ya, menjadikan kepemimpinan, mengelola bumi ini dengan baik ya kepada kita. Nah, itu sebagai tashrif, kemuliaan dari Allah. Bukan berarti Allah nggak sanggup, tapi Allah memberikan beban itu kepada kita sebagai khalifah di muka bumi. Nah, kemudian sebagai taklif, beban kita untuk menjalankannya. Nah, jadi tashrif dan taklif. Tashrif dari Allah memuliakan kita sebagai pengambil untuk mengelola, memimpin bumi ini. Kemudian taklif agar kita menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau seandainya khilafah yang dimaksud di sini adalah sistem pemerintahan, ya, nah itu sistem pemerintahan yang dia maksud kali. Nah, tapi khilafah secara wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, bukan khilafah. Tapi maksudnya khalifah orangnya, khilafah tugasnya itu. Tugasnya apa? Ya untuk memimpin, mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya. Itu kan mustakmir, itu Allah Ta'ala yang memberikan kemuliaan itu kepada kita. Jadi kata dasarnya sama, tapi arti berbeda. Dalam bahasa Arab memang begitu. Contoh gampangnya aja ya, kita seringkali yang kita ini tuh apa ya, yang kata dasarnya sama. Misalnya rogiba fi wa rogibaan ya gitu ya. Rogiba fi suka, rogibaan nggak suka gitu ya. Atau misalnya farroto afroto, farroto ya, farroto itu malas nih. Kalau afroto rajin gitu. Rojulun mufrid itu laki-laki yang jenius.
Kalau rajulun mufarrid itu laki-laki yang bodoh banget gitu. Kan kebalikan itu ya. Kata dasarnya sama faroto gitu. Nah, itu mungkin begitu Mas Irfan. Nah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Kemudian ini pertanyaan terakhir ya kepada para peserta dari saudara Dokja. Izin bertanya Ustadz, misal dalam sebuah keluarga suami bermadzhab Syafi'i sedangkan istri bermadzhab Hanafi. Bagaimana menyikapi perbedaan tersebut dan bagaimana mengambil keputusan apabila suatu saat dihadapkan pada persoalan yang bersinggungan dengan hukum fikih? Ya itu. Jazakallah. Mungkin itu pentingnya untuk duduk bersama di dalam majelis ini agar saling memahami perbedaan di antara keduanya dengan tetap mencari mana yang pendapat yang paling tepat ya. Karena masalah khilaf, apalagi dalam masalah khilafiyah fikhiyah itu jangan sampai pula dia bercerai di antara suami istri ya. Satu kunutan, satu enggak ya. Terus besok enggak mau lagi seolah-olah dia masalah usul lah, itu yang enggak boleh. Kalau ketemu nanti ya bisa didiskusikan. Namanya juga masalah khilafiyah gitu ya. Makanya kedewasaan. Termasuk dalam rumah tangga kan yang dipokokkan di situ adalah salamatus sadar menghadapi itu. Lapang dada. Nah, masalah khilafiyah kok gitu. Asalkan dia berusul, berpokok, enggak ada apa-apa sama sekali. Jadi enggak seharusnya juga suami istri misalnya gara-gara pandangan cuma dalam pandangan fikih sampai pula harus ke pengadilan, nah, sampai talak, nah, itu terlalu berlebihan. Terlalu lebay gitu ya. Terlalu lebay gitu. Iya. Kalau untuk ini katanya ada perkataan bahwa dulu juga Rasulullah tidak bermadzhab gitu ya. Oh gitu. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak bermazhab. Dari mazhab kan lahirnya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, maka kalaupun seorang misalnya sekarang itu kadang beberapa teman ya mengklaim harus langsung balik kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan Sunnah. Kadang-kadang mereka balik kepada Allah dan Rasulnya itu nggak melalui jalur para ulama, melalui jalur pikiran mereka sendiri. Ya, bilang ini pandangan ulama ini misalnya, oh tak, saya mau langsung Al-Quran dan Sunnah ya. Lama-lama dia jadi mazhab keberapa lagi gitu. Orang kayak gitu kan berarti sama aja dia bikin mazhab baru. Nah, dia menolak mazhab ini tapi dia membuat mazhab yang baru, nanti cari pengikut, ini mazhabnya. Ya lama-lama kalau banyak pengikutnya nanti dia mazhabnya dia. Namanya siapa? Namanya Khalid misalnya, mazhab Al-Khalidi itu. Mazhab baru di abad apa ini namanya? Baru gitu. Ini gitu Mas Bang. Nah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan sudah masuk pada malam hari ini. Jazakumullah khairan juga kepada para peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi ngaji kitab tadi pekan depan. Insyaallah. Mari kita akhiri untuk malam hari ini dan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.